Saudara, kembali kita di program Karisma masih bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Bapak Haji Wan Said. Nah, tadi Bapak menjelaskan ada daerah yang disebut dengan daerah batin. Nah, ini contohnya seperti daerah mana nih Pak? Kalau di Siaknya sendiri lah gitu. Itulah kalau di Siak, di Kecamatan Sungai Mandau, di Kecamatan Koto Gasip, di Kecamatan Lubuk Dalam, itu orang tu daerah batin. Tapi walaupun daerah batin, tapi dia mengaju ke Siak juga. Cuma ada beda sedikit. Tetap ada bedanya. Jadi saya pernah juga ketua DPH Provinsi Riau, Datuk Seri Syaril Abu Bakar, pernah kami berbincang-bincang dengan dia. Dia ingin menyatukan adat Riau ini satu. Bagaimana? Jadi saya bertanya dulu kepada dalam Kabupaten Siak. Jadi saya bilang tak bisa Pak. Tuh. Sebab apa? Sebab kita ni lain-lain daerah. Nak disatukan tak bisa. Cuma itu tadilah yang dibanggakan sekali adalah adat Siak. Ini adat yang pertama tu tumbuhnya adat itu dari Siak. Jadi maka itulah adat Siak itu berkembang dahulunya, tetapi sampai ke daerah-daerah maka banyak berubah. Okay. Nah, melihat perkembangan masyarakat saat ini Pak, kontrol budaya ini sebetulnya merupakan hal yang sangat penting sekali. Apa sebenarnya Pak yang menjadi kekhawatiran dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak ini Pak? Saya kekhawatiran ini ialah yang pertama adalah dari masyarakat kita ini. Pertama, masyarakat ini kurang mengerti masa adat istiadat ini. Sebab sudah banyak contoh saya tengok, dan saya pun pernah turun ke daerah-daerah, diundang nih di dalam pernikahan. Jadi di sana saya banyak kekhawatiran saya oleh kena apa? Kena ragam daripada Mak Andam. Mak Andam ini tidak tahu bagaimana adat istiadat yang penting bagi dia berhias yang baik. Maka itulah Kabupaten Siak kemarin itu, bulan berapa kemarin itu, mengapakan Mak Andam di Grand Royal kemarin. Menata Mak Andam. Supaya Mak Andam itu tahu bagaimana sebenarnya adat istiadat Siak itu. Jadi kekhawatiran saya tadi itulah kerana masyarakat kita tidak paham. Sebab apa? Sebab kalau menurut adat Siak itu, setahu saya, kalau seperti tepung tawar, yang pertama tepung tawar itu punya alat, alat untuk tepung tawar, seperti daun, semua itu sudah dibukukan, seperti bertih semua sekali, penepuknya daun. Tetapi setelah saya sampai di masyarakat, saya pernah menengok penepuknya itu bunga dibuatnya. Itu dah salah di dalam adat. Ambil bunga penepuk. Kadang-kadang daun pandan. Diracik daun pandan itu buat penepuk. Itu salah sekali dalam adat. Satu. Yang keduanya, ramai orang yang untuk menepuk tepung tawar itu. Kalau di dalam adat itu, sebanyak-banyak yang menepuk itu ada 11 orang, itu raja. 11 orang. Ini kadang sampai satu RT. Sampai tak ada acara lainnya. Dah boleh menepuk tepung tawar. Ini menunjukkan, masyarakat kita tu tak tahu dengan adat. Dia paling ramai, dia ganjil. Setidak-tidaknya 3 orang. Itu paling tidak. Iaitu 5, 7, 9. Itu 11, itu paling tinggi, betul 11. Itu pun jarang dibuat 11 tu. Cuma banyak 9, 7 itu. Jadi, masalah lain, iaitu pelamin. Pelaminan ini kan 5. Kalau pelamin itu sampai 9. Kalau raja dulunya 9 pelamin, 9 tingkat. Jadi kena ambil di pertengahan. Kalau raja 9, kalau seperti datuk-datuk macam kami ni keturunan Wan itu 7. Kalau orang umum, orang biasa pencik itu 5. Jadi diambil oleh kami hanya 5. Berarti ini bisa semua bisa memakai. Jadi kalau sekarang ada pelamin pun tak ada. Cuma hiasan di luar rumah yang bagus. Saya pernah jumpa
hiasan di luar rumah paling bagus. Tepuk tempentawarnya di atas kursi. Langsung saya tak menepuk. Ditanya sama saya, kenapa Pak Wan dipanggil tadi tak mau? Sebab kata saya, ini sudah di luar daripada. Sebab yang sakralnya adat Melayu itu adalah perkawinan inilah. Adat perkawinan ini. Jadi kekhawatiran ini kan disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat kita, Pak. Bicara tentang sosialisasi, bicara tentang memberikan pemahaman kepada masyarakat kita itu bukan hal yang mudah. LAM Kabupaten juga punya perpanjangan tangan di tingkat kecamatan. Nah, dari kecamatan sendiri bagaimana melakukan semacam pemberitahuan, pemahaman kepada masyarakat kita. Ini sejalan tidak dengan kerja di LAM Kabupaten sendiri, Pak? Begini, sebab kami dari LAM Kabupaten, kami telah turun ke kecamatan. Kami dari kecamatan, kami pun telah menasihatkan kecamatan, dan kami pun bekerja sama dengan LAM kecamatan, yaitu setiap kampung itu kami adakan yaitu seorang namanya pemangku adat. Jadi pemangku adat inilah yang ditunjuk ajar ya, supaya tahu bagaimana adat istiadat, supaya dia bisa mengembangkan adat istiadat itu di kampung. Seperti begini, kalau dulu di tempat saya lah, macam di Sungai Puraten, tempat adat dulu tuh, kalau mau bikin pesta pernikahan nih, itu harus 3 ini harus dikumpulkan dulu, bertemu 3 ini sebelum menggantung namanya itu. Kalau dulu menggantung nama mahias itu menggantung. Yang pertama tuan rumah, yang keduanya mak andam, yang ketiganya pemangku adat. Selagi tak duduk pemangku adat di situ, belum bisa arti menggantung, belum bisa lagi untuk menghias. Tapi sekarang tak ada antara tuan rumah sama mak andam. Jadi salah sekalipun digantung di mak andam tu, tak ada yang menegur. Kalau dulu jangan kena denda seekor kambing. Terus terang saya ini cerita ini, maaf orang yang meninggal saya cerita, tapi ini betul terjadi. Kawan saya Wan Abdul Aziz itu, istrinya Mbak Nur yang di Pasar Siak itu kan, itu. Istrinya. Waktu itu dia mengandam di Kampung Merempat. Setelah digantung saya datang pemangku adat. Sama siapa minta izin? Sama tuan rumah. Ini soal adat. Bukan soal rumah, soal adat. Kalau adat saya pemangku adat. Ada minta izin. Kamu sini saya denda. Dendalah seekor kambing. Begitu dulu. Ada dendanya. Ataupun ada adat lain seperti ada perkelahian, ya, itu diselesaikan oleh pemangku adat. Kalau sekarang ini yang beda sekarang ini. Sekarang dah selesaikan oleh pemangku adat, ngadu sama polisi, ditanggapi oleh polisi. Jadi sinilah kami yang tak bisa kami mengapakan hukum adat. Sebetulnya banyak yang bisa kami membantu pemerintah. Membantu Pemda daerah itu bisa banyak keuntungannya. Baik, pemirsa, ini menarik sekali sebenarnya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang ketua lembaga adat ini sebenarnya perlu menjadi catatan bagi kita semua, bahwasanya pelestarian kebudayaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetaplah di program Karisma.